Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini, kiranya Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan kuasa Roh Kudus pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, tema kita minggu ini bertahan dalam kesukaran. Mari kita buka firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, di dalam surat 2 Timotius 3 ayat 1. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam ayat yang kita baca bersama-sama ini dicatat mengenai peringatan Rasul Paulus kepada Timotius yang mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, dunia ini akan mengalami masa-masa yang sulit sekali atau masa-masa yang sukar. Kalau kita perhatikan kehidupan kita, bukankah apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius ini pada saat ini benar-benar sudah kita alami? Dunia ini di mana kita hidup saat ini dipenuhi dengan berbagai-bagai kesukaran. Ada terjadi wabah penyakit, terjadi resesi. Baru belakangan ini kita mendengar ada 3 bank dari Amerika itu mengalami kebangkrutan. Nah, saudara kasih Tuhan, orang mulai merasa beratnya dalam hidup dengan harga yang cukup mahal dan pendapatan yang menurun, pesaing kerja yang semakin ketat, beban ekonomi yang semakin berat, serta pola hidup manusia yang semakin jahat. Dengan demikian, saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh lagi bersikap santai-santai di situasi pada saat ini, atau berleha-leha, apalagi berfoya-foya dengan terbuai arus dunia ini. Kalau kita lengah dan tidak waspada, maka kita akan kalah dalam perjuangan dalam hidup ini. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus pasal 6 ayat 10. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara kasih Tuhan, di situasi-situasi sukar yang sedang terjadi, tentu membuat banyak orang menjadi lemah, takut, khawatir, dan putus asa. Namun demikian, sebagai anak-anak Tuhan
yang mempunyai sandaran kepada firman Tuhan, tentunya kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Karena melalui firman-Nya, Tuhan telah memberikan kepada kita dalam seluruh Alkitab untuk kita mampu menghadapi masa-masa yang sukar ini. Hal ini harus kita lakukan agar dapat kita bertahan di tengah-tengah kesukaran yang terjadi. Hal ini harus kita lakukan agar kita dapat bertahan di tengah kesukaran yang terjadi pada saat ini. Yaitu pertama, kita harus berdoa. Doa adalah merupakan salah satu kebenaran yang penting dilakukan, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Tanpa doa, kita akan mengalami kematian rohani. Karena doa adalah nafas hidup kita. Doa ada sarana mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Doa adalah kita sedang berbicara kepada Tuhan. Dalam doa juga terkadang terkandung kuasa menghasilkan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Saudara, Hana adalah seorang wanita yang mandul. Secara manusia mustahil dapat memiliki anak. Tapi karena ia terus-menerus tekun dalam doa, maka Tuhan memberikan Hana mengandung seorang anak laki-laki. Sering sekali apa yang kita alami sangat bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Kita menginginkan sesuatu yang terbaik, tapi justru penderitaan, kesesakanlah yang kita hampirkan. Justru penderitaan dan kesesakanlah yang menghampiri kita. Tak ada yang bisa memprediksikan kapan kesesakan itu datang. Semua itu terjadi tanpa diundang. Bahkan terkadang kita merasa bahwa hidup kita berada dalam jalur yang benar. Kita sebagai anak Allah atau sebagai orang percaya harus setia berdoa. Setia saat teduh. Aktif dalam kegiatan rohani dimanapun saudara berada. Namun kepahitan dan masalah takkan kunjung selesai, bahkan semakin bertambah. Sementara orang-orang lain yang kelihatan hidupnya jauh dari Tuhan, menuruti hawa nafsu mereka, tapi seorang-orang kebaikan lebih berpihak kepada mereka, sehingga menimbulkan tanda tanya besar dalam hidup kita. Kita orang sering berdoa, sering saat teduh. Orang-orang jauh dari Tuhan, hidupnya penuh dengan berkat kelimpahan. Hidupnya seakan-akan lebih enak dari kita. Kadang-kadang kita juga bisa merasa bahwa, kenapa ya? Mereka orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kok hidupnya lebih enak daripada kita ya? Dan sering pertanyaan itu menanya pada diri kita, mengapa ini harus kita alami? Sebenarnya di manakah Tuhan ketika kita dalam keterpurukan? Di manakah Tuhan saat kita dalam menghadapi sangat-sangat kesusahan? Apakah Tuhan mendengar semua seruanku? Apakah doaku dinaikkan kepada Tuhan dan Tuhan tidak mendengarnya? Nah saudara, pertanyaan ini yang sering kita tanya pada diri kita. Bagaimana kita bisa bertahan dalam kesesakan dan keterpurukan yang kita alami? Yang pertama, sadar bahwa satu-satunya penolong kita yang pasti hanya datang daripada Tuhan. Di Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Ayat 1, nyanyian Jara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara kasih Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bukankah kita selalu bertanya, dari mana Tuhan akan datang menolong aku? Aku melihat ke atas langit, aku melihat di atas gunung.
Sekarang keadaan hamba-Mu ini dalam keadaan terpuruk dan kesesakan. Maka kita harus menjawab, pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gunung merupakan tempat persembunyian di waktu musuh mengejar atau tempat perlindung. Namun firman Tuhan katanya bahwa di dunia ini tidak ada rasa aman yang pasti. Gunung tidak dapat memberi pertolongan. Ketika Anda berteduh di gunung, gunungnya itu terjadi gempa bumi, longsor, Anda juga akan mati tertumpuk dengan longsorannya. Kemana kita harus pergi? Ke lembah-lembah, ke bukit-bukit. Di sana pun tidak ada yang namanya rasa aman. Pemazmur menyadari bahwa pertolongan yang pasti hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu jangan pernah mencari pertolongan kemanapun. Carilah pertolongan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Berlari pada Tuhan yang mempunyai ciptaannya. Dia sanggup menjadi segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yesus berkata dalam firman-Nya, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Orang yang sadar bahwa dalam Tuhan ada pertolongan, dia akan mampu bertahan dalam keadaan masa-masa keterpurukan. Apa yang dia alami pasti akan mampu melintasinya. Karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang menolong. Saudara kasih Tuhan, kita harus sadar dan percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Di Mazmur 121 ayat 3-5, ayat ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara kasih Tuhan, dalam keadaan baik maupun buruk, Tuhan selalu ada menyertai kita sebagai penolong dalam kesesakan itu pasti. Dia mengerti keluh kesah kita, jeritan batin kita, Tuhan mengerti. Dia selalu sangat memahami apa yang kita alami. Tuhan berkata, percobaan-percobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Artinya, jika kita selalu berlindung dalam naungan tangan Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan memberikan kepada kita untuk menghadapi masalah-masalah. Semakin masalah luar biasa, kekuatan Tuhan akan lebih luar biasa untuk menyertai kita. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menjaga kita. Dalam naungan sayap-Nya kita akan dilindungi. Maka tidak ada satu badai persoalan apapun yang tidak mampu diatasi Tuhan. Maka kita harus berlindung dalam Tuhan. Dan kita ada dalam penjagaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jika saudara sudah doa belum dijawab, berdoa lagi. Masih belum dijawab, berdoa lagi. Berdoa tidak boleh jemu-jemu. Terus menerus berharap. Karena hanya satu-satunya Tuhan yang bisa melindungi kita. Hanya satu-satunya Tuhanlah yang bisa melepaskan kita dari kesesakan dan keterpurukan. Daud menghadapi masalah itu. Maka puisi yang Daud tulis di Mazmur pasal 77 ayat 3. Mari kita baca. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggak dihiburkan. Sering ketika kita diberkati Tuhan, baru kita mau cari wajah Tuhan. Waktu kita mulai hidup enak, baru kita mau cari Tuhan.
saudara. Tetapi apa yang dikatakan pemazmur ini, justru dalam kesesakan dan penderitaanku lah aku mengejar Tuhan sampai aku mendapat jawaban daripadanya. Saudara, maka kita harus bisa bertahan dalam situasi yang sangat sukar ini. Saudara, ada 5 kunci bertahan dalam kesukaran ini. Yang pertama, percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, saling membangun di antara sesama orang percaya. Jangan saling menjatuhkan. Ayo saling melangkur, saling berdoa, saling menompang sebagai sesama orang percaya. Yang ketiga, sabar dan tekun. Yang keempat, belajar selalu merendahkan hati. Jangan tinggi hati. Sudah susah, sudah ketupukan, masih sombong, masih tinggi hati. Belajar rendah hati. Yang kelima, hidup di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berharap kepada Tuhan dengan kerendah hati sampai kita mendapat jawaban Tuhan. Saya ingatkan kepada saudara-saudara sebagai orang percaya, di saat-saat ini yang saudara mengalami keterpurukan, mengalami kesulitan, jangan pernah menyerah dalam pergumulan dan kesesakan saudara. Maka kita harus melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudara, jadi seorang pemenang adalah bukan seorang yang tidak pernah gagal, tetapi seseorang yang tak pernah menyerah. Saudara kasih Tuhan, Tuhan sudah berikan firman-Nya kepada kita 2000 tahun lalu melalui Rasul Paulus untuk suratnya kepada Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah zaman yang kita alami. Zaman medsos, zaman kecanggihan digital yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari kita tekun dan terus bersandar kepada Tuhan dan berdoa tidak jemu-jemu. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mengajar kami supaya kami tekun dan kuat menghadapi masa-masa yang sulit ini. Berdoa tidak jemu-jemu. Tekun dalam doa. Tekun untuk berrelasi dengan Engkau Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah ada tempat penjaga kami. Tuhanlah yang menaungi kami. Tuhanlah yang menolong kami. Tidak ada rasa aman dimanapun kecuali kita selalu bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang menaungi kita, Dialah yang melangkul kita, Dia yang melindungi kita, Dialah yang memberkati kita. Semua ini kita akan lewati. Tidak ada satu pun yang mustahil. Tetapi Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Karena kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Semua kami serahkan pada Tuhan dan minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, bertekun dalam doa, dalam situasi-situasi yang sukar ini. Jangan lengah, jangan leha-leha, jangan foya-foya. Selalu dekat dengan Tuhan. Maka semua kesukaan saudara kami akan diubah oleh Tuhan menjadi berkat yang sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.